Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-6 kali ini, kita akan praktikum mengenai peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi melalui garis-garis ketinggian. Garis kontur ketinggian adalah garis yang merupakan perpotongan muka bumi dengan bidang horizontal. Sifat-sifat dari garis kontur ketinggian ini adalah memiliki ketinggian yang sama, yang kedua yaitu tidak berpotongan, kemudian spasinya seragam yang menandakan lerengnya seragam, kemudian spasi yang rapat menandai untuk topografi yang curam, sedangkan spasi yang renggang untuk menandai topografi yang landai, kemudian berpotongan dengan sungai, kemudian memiliki bentuk yang bulat pada puncak bukit, serta garis kontur yang bersatu hanya pada tebing yang vertikal. Komponen utama peta topografi. Pada peta topografi biasanya terdapat beberapa komponen seperti arah peta dan deklinasi magnetik, kemudian skala peta, simbol peta, dan garis kontur ketinggian. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Skala peta ini sangatlah berpengaruh terhadap ketelitian objek yang ada di dalam peta tersebut. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Simbol peta juga terdapat dalam peta topografi yang dikeluarkan oleh Bako Tanah atau sekarang BIG yang meliputi objek buatan manusia hingga jenis atau bentuk atau tipe permukaan bumi. Prinsip peta topografi berikut ada beberapa contoh bentukan muka bumi yang kemudian dibentuk garis konturnya. Yang pertama itu ada ridge atau punggungan bukit. Nah, ini di konturnya dapat diketahui bahwa di bagian tengahnya ini memiliki nilai kontur yang sama dan memiliki kontur yang lebih tinggi dibandingkan pada bagian samping-sampingnya. Kemudian yang kedua itu ada valley atau lembah. Nah, ini juga di bagian tengahnya terdapat repetisi dengan nilai yang sama, namun memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan pada bagian sampingnya. Kemudian untuk yang bentukan top of hill atau bagian dari puncak bukit juga memiliki perulangan dari konturnya dengan nilai yang sama, namun untuk di bagian tengahnya ini memiliki nilai yang lebih kecil, kemudian di luar dari ini juga memiliki nilai yang lebih kecil juga. Dan untuk side of hill ini tidak memiliki perulangan nilai kontur, jadi hanya mengikuti ketinggiannya saja. Berikut ini adalah contoh model 3 dimensi atau topografi dari suatu software untuk menghasilkan suatu garis kontur ketinggian atau topografi. Nah, ini ada contoh peta topografi. Sebenarnya peta topografi itu awal mulanya hanya dari bentuk muka bumi ini aja. Kemudian dari suatu software di generate menjadi ada garis-garis kontur ketinggian ini. Nah, nantinya jika bentuk muka buminya dihilangkan akan tinggal garis-garis kontur ketinggian ini aja yang jadi peta topografi. Dan ini jika dilihat dari perspektif 3 dimensinya. Pembuatan peta topografi secara manual. Jadi untuk praktikum kali ini, kalian akan mencoba untuk membuat peta topografi secara manual. Nah, jadi biasanya sudah ada titik-titik yang memiliki ketinggian tertentu, misal A50 meter, B150 meter, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama membuat garis-garis antara titik-titik tersebut, misal A dan B. Kemudian dari garis tersebut, kan karena tadi misal kita harus membuat suatu interval kontur sebesar 50 meter, maka di antara 50 meter dan 150 meter ini kan harus ada 100 meter. Nah, kalian coba bagi antara panjang garis ini, gimana caranya agar nanti bisa masuk nilai angka 100 meter ini dengan jarak yang sama antara A dan B. Jadi nanti kalian bisa ukur sendiri menggunakan penggaris. Kalau misal di peta tersebut nanti ada titik-titik ini. Berlaku juga untuk titik-titik yang lain, A ke D, kemudian A ke C, terus A ke E,
Intinya harus membuat garis-garis yang menghubungkan semua titik-titik ini. Nah, terus kalau misal udah diketahui nih ada titik-titik yang ini, misal 100 meter, 150 meter, 200 meter, 250. Nah, kalian hubungkan dengan garis kontur-kontur yang memiliki nilai yang sama. Misalnya ini 100 meter, kemudian 150, 200, dan seterusnya. Nah, inilah nanti jadinya untuk peta topografi. Jadi, ada kontur-kontur ketinggian yang menunjukkan ketinggian tertentu. Nah, setelah kalian membuat peta topografi tersebut, nah nantinya kalian harus membuat penampang topografi, yaitu suatu gambar yang menunjukkan bentukan atau ketinggian dari garis-garis itu. Misal kalau di sini kalian harus membuat ini dulu garis XY. Jadi misal XY itu antara ini sampai sini. Nah, kalian garis, kemudian kalian proyeksikan ke lembar lain, terus tulis ketinggiannya berapa saja, misal 500, 600, 700. Terus kalau misal udah, kalian paskan terlebih dahulu kertas yang untuk penampang dengan yang garis XY-nya ini. Kalau misal udah pas, terus kalian tarik garisnya ke bawah. Misal ini 650. Terus nah di penampangnya juga diletakkan titik yang di ketinggian 650, misal di sini. Kemudian yang 600 juga sama. Intinya harus memiliki titik-titik yang sama, misal 600 juga di penampang juga 600, dan seterusnya. Ini ada contoh penampang topografi. Jadi garisnya ini dari A ke B, kemudian di gambar yang lain kalian juga harus membuat garis yang sama dengan panjang yang sama, A ke B. Terus kalian letakkan seperti ini. Di yang A ke B miring karena memang garisnya miring. Terus nanti kalau semisal udah tandain kontur yang berpotongan dengan si garis AB ini. Kalau semisal udah, kalian buat secara vertikalnya, ketinggiannya berapa. Terus kalau misal udah, tinggal dihubung-hubungkan saja garisnya, dan jadilah penampang topografi. Ini juga ada contoh lain dari penampang topografi dari garis A ke B. A ini memiliki ketinggian 50 meter dan B 300 meter. Maka seharusnya memang terlihat bahwa dari A ke B ini semakin naik. Dan itu dibuktikan dari penampang yang menunjukkan garisnya memang dari A ke B memiliki ketinggian yang meningkat. Sekian penjelasan mengenai modul peta topografi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.